تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Setelah itu beliau katakan, "Faida arada al-khuruj min Makkah lam yakhruj hatta yatufu lil wada." Iya. Fa in aqama aw ittajara ba'dahu a'adahu. Ya. Di sini beliau membahas tentang tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf perpisahan. Jadi tawaf wada ini pembahasannya memang datang di pembahasan haji. Di pembahasan haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanfiranna ahadun hatta yatufa bil bait." Jangan sekali-sekali ada yang meninggalkan Mekah. Ya. Sampai dia tawaf di Ka'bah. Sampai dia tawaf apa? Di Ka'bah. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas menyebutkan diperintah untuk menjadikan tawaf itu adalah di keberadaan mereka di Mekah akhir ahdihim bil bait. At-tawaf bil bait. Akhir keberadaan mereka di Mekah adalah tawaf di mana? Di Mekah. Baik. Jadi ini semuanya dalil-dalilnya yang menunjukkan tentang wajibnya tawaf wada, tawaf perpisahan itu. Ya tawafnya sama ya, dengan kaifiat tawaf yang biasa. Tapi ini tidak pakai kain ihram lagi, cuma pakai biasa saja. Dia cuma tawaf saja, setelah tawaf sholat 2 rakaat sudah selesai. Ya, selesai tawafnya. Ya. Tapi ingat, ini akhir kegiatannya di mana? Di Mekah. Faina qama, kalau setelah tawaf wada dia tinggal lagi di Mekah, awit tajar atau dia dagang lagi, ya, ada maka dia ulangi tawafnya. Ada sebagian begitu ya. Oh ini sore hari kita sudah mau pulang jemaah ini. Ya kita tawaf aja sekarang. Setelah tawaf dia pergi shopping, pergi belanja. Ini bukan akhir keberadaan dia di Mekah namanya. Jadi akhir keberadaan di Mekah itu adalah misalnya dia mau berangkat jam 3 ini. Dia pergi sholat duhur. Habis sholat duhur dia tawaf wada. Sudah dia pulang. Kemas-kemas untuk meninggalkan Mekah. Itu tawaf wada namanya. Akhir keberadaan dia di mana? Di Mekah. Jelas ya? Baik, dan tawaf wada ini boleh digabungkan. Iya. Boleh digabungkan. Ini akan diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Baik. Kata beliau, "Wa in tarakahu ghaira ha'id raja'a ilaihi." Iya. "Wa in tarakahu ghairu ha'id raja'a ilaihi fa in syaqqa aw lam yarji' fa alaihi dam." Kalau ada orang yang tidak haid meninggalkannya, maka dia wajib kembali. Dia wajib apa? Kembali. Kalau dia berat untuk kembali atau tidak bisa kembali, maka dia wajib membayar apa? Membayar dam karena meninggalkan kewajiban. Ada orang dia tidak tahu hukum tawaf wada, dia pulang saja. Ya, naik pesawat sampai ke negerinya. Di negerinya baru dia cerita. Ada yang ingatkan, kamu harusnya tawaf wada. Mau dia balik lagi, nggak bisa dia balik. Jelas ya? Tidak bisa dia balik. Maka di sini dia membayar apa? Dia kirim uang saja supaya ada yang membelikan untuknya sembelihan di tanah haram. Dia sembelih dam di sana, sudah. Itu bayar dam namanya. Tapi ini terkait kalau yang pulang ini bukan perempuan haid. Kalau perempuan haid bagaimana? Tidak ada masalah, diberi keringanan kalau perempuan haid. Jadi ada perempuan misalnya dia sudah selesai semua amalan hajinya. Begitu menunggu di Mekah untuk pulang haid. Kan tidak bisa tawaf kan? Ya maka di sini perempuan haid boleh dia langsung pulang walaupun tidak apa? Tidak tawaf wada, diberi keringanan. Sebagaimana di dalam hadits Ibnu Abbas, "Ghairu annahu khuffifa 'anil mar'atil haid." Tawaf wada itu wajib, tetapi diberi keringanan untuk perempuan yang haid. Untuk perempuan yang apa? Perempuan yang haid saja. Iya. Karena itu Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sofia haid, maka Nabi berkata, "Habisatun nahi?" Apakah Sofia ini akan menahan kita tidak pulang? Jadi Nabi menyangka bahwa Sofia ini itu belum tawaf ifadah. Kalau belum tawaf ifadah itu tidak boleh, ya. Dia harus tunggu suci baru apa? Tawaf ifadah.
Iya. Kecuali kalau darurat ya. Ya, sekarang ini banyak kondisi darurat. Jemaah haji dia tidak bisa undur tiketnya. Pemberangkatannya itu sudah terschedule semuanya. Jelas? Kapan dia tidak berangkat mungkin akan banyak masalah bagi dirinya. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ya, itu darurat. Kalau darurat itu dia tawaf saja walaupun di kondisi haid. Jelas ya? Baik. Jadi ketika Sofia waktu itu haid, Nabi berkata, apakah dia akan menahan kita? Beliau menyangka belum tawaf ifadah. Maka orang-orang berkata, ya Rasulullah dia sudah tawaf ifadah. Kata Nabi, famfiri idan. Kalau begitu pulang. Ya, maka ini menunjukkan perempuan yang haid kalau tawaf wada itu tidak mesti dia tawaf wada. Jelas ya? Wa in akhara tawaf az-ziyarah fatafa inda al-khuruj ajza'a anil wada. Kalau misalnya dia akhirkan tawaf ifadahnya, tawaf ziarah. Dia akhirkan tawaf ziarahnya. Tawaf ziarah ini apa tadi? Nama lainnya apa? Tawaf ifadah. Ya. Kalau tawaf ifadah yang merupakan rukun haji ini dia akhirkan. Lalu dia tawaf ketika mau pulang. Begitu mau pulang dia tawaf, maka ini sudah cukup untuk tawaf apa? Tawaf wada'nya, sebab ini penutup juga. Jadi dia tawaf saja, dia niatkan dua. Tawaf wada dan tawaf apa? Tawaf ifadah dan dia niatkan tawaf wada. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa yaqifu ghairul haid bainar rukni wal bab da'iyan bima warad. Ya. Wa taqifu al haidu bi babihi wa tad'u bid du'a. Adapun perempuan yang tidak haid, adapun orang yang tidak haid. Orang yang ini sudah kalau sudah mau pulang ya, orang yang tidak haid dia berdiri antara rukun dan bab. Berdiri antara Hajar Aswad dengan pintu. Ini disebut apa? Multazam. Dia berada di multazam berdoa dengan apa yang warid. Di situ di multazam dia berdoa. Jelas ya? Baik. Dia berdoa. Iya, watakifu ini pada kondisi dia tawaf ya, sebab berdoa di multazam itu hanya disyariatkan ya. Disyariatkan pada saat tawaf. Baik. Watakiful haid bi babihi. Adapun pintu orang yang haid dia tidak masuk masjid, dia di pintu saja. Ya, dan dia berdoa. Berdoa dengan doa. Nah, berdoa dengan doa. Tapi ini kan hal-hal yang seperti ini yang disebutkan oleh penulis ya rahimahullahu taala. Ini kadang dari perkara-perkara yang disebut oleh al-fuqaha dia berbuat begini dan begitu. Ya, tapi perlu dalil-dalil khusus ya terkait dengan masalah tersebut. Ya. Ya di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan bahwa multazam ini sisi pendalilannya datang dari sahabat ya, mereka melakukan hal tersebut. Ya, dan ini mereka kerjakan di namanya di multazam ini atau iltizam ini ketika datang di tawaf kudum ketika mereka datang. Jadi kalau ketika datangnya seperti itu maka bagus juga dikerjakan ketika pulang. Itu yang dipetik oleh al-fuqaha di dalam masalah ini. Jadi ini yang disebut oleh penulis di sini rahimahullahu taala.